Saudara, kecelakaan di jalan raya makin mencemaskan karena jumlah korban meninggal dunia makin banyak. Di Padang Pariaman, Sumatera Barat, 7 orang tewas di tempat dan belasan orang luka parah akibat tabrakan antara mobil dan angkutan pedesaan. Puluhan anggota keluarga, kerabat, dan juga teman korban mengantar jenazah Laura Farila ke masjid dekat rumahnya untuk disolatkan sebelum dimakamkan. Laura adalah korban kecelakaan maut di kawasan Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa pagi. Termasuk orang tua siswi kelas 3 SMP Pasar Usang ini. Beberapa teman sekolah korban juga ikut mengantar hingga jenazah Laura dimakamkan di pemakaman keluarga. Mereka pun tidak menyangka jika almarhumah yang ceria ini begitu cepat menghadap Sang Khalik. Laura adalah satu dari 7 korban tewas akibat kecelakaan maut antara minibus travel trayek Padang Sidempuan Padang dengan angkutan pedesaan Angdes. Semua korban tewas di lokasi kejadian dan sebagian besar adalah penumpang Angdes termasuk sopirnya. Selain korban tewas, sebanyak 17 orang juga mengalami luka-luka dan sebagian besar dirawat di RSU M. Jamil Padang dan Siti Rahmah, Kota Padang. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal dari ulah sopir minibus travel yang memacu kendaraannya di tengah padatnya arus lalu lintas. Nyelip ya, mengambil jalan kanan. Jadi lah dua atau terpotong, cukup memotong yang ketiga, langsung tabrakan dengan kuala. Sebagian besar korban yang dirawat di kedua rumah sakit mengalami patah tulang akibat benturan keras yang dialaminya. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nama saya Abdul Jib. Saya tinggal di daerah Cibinong, tepatnya di Pemda Bogor. Pekerjaan saya setiap harinya injak-injak bumi. Itu bahasa Malaysia. Jadi kesehariannya saya masih dinas aktif di Markas Besar Angkatan Darat. Kemudian saya sudah berkeluarga, anak alhamdulillah baru 2. Setelah saya diperkenalkan sebuah produk yang sangat luar biasa ya. Sebenarnya saya melihat produk ini sebenarnya biasa aja gitu loh. Tapi ternyata memang luar biasa yang memperkenalkan produk ini. Yaitu disebut Foredi. Foredi itu apa? Padahal saya bilang Foredi itu ejakulasi dini. Dan saya beranggapan bahwa saya pun masih kuat karena stamina saya selalu terjaga gitu. Jadi ya syukur sih sebenarnya. Mungkin kalau boleh jujur, dalam berhubungan intim dengan pasangan saya, itu sangat jarang sekali kalah ibaratnya. Kenapa? Karena mungkin dengan stamina saya yang setiap hari sudah terjaga. Ternyata dengan diperkenalkan produk Foredi tersebut, saya coba. Dan setelah saya coba, awalnya di saat mencoba, katanya dioleskan dulu ya, saya ikutin diolesin. Berasa anget dicuci, ya saya cuci. Ternyata setelah nyuci, kebetulan pasangan saya waktu itu masih bekerja. Dan pulang sekitar jam 9. Ternyata saya nunggu istri saya jam 10 juga belum pulang, Pak. Di hari pertama itu. Dan saya ketiduran, Pak. Sangat nyenyak sekali. Dan saya merasa rugi, Pak. Karena produk ini beli, Pak, gitu loh. Teman saya. Jadi beli, saya sangat rugi sekali, gitu kan. Di hari kedua, saya nggak mau kecolongan lagi dan nggak mau rugi lagi, gitu, Pak. Saya pakai, ternyata kebetulan teman saya cerita sama teman saya, sekalian aja istrinya pakai tisunya. Nah, kemudian di hari kedua, kebetulan istri pas libur. Dan saya biasanya pulang malam dari kantor. Saya sempatkan pulang sore. Dan nggak ketiduran lagi, nggak kecapean. Dan begitu saya pakai, saya komunikasi dengan istri saya, pasangan saya. Istri tak suruh pakai juga, saya juga pakai. Setelah saya diamkan sampai dingin, istri juga pakai. Ternyata sangat luar biasa. Biasanya kami terus terang aja, mungkin bukan istilahnya, wah ini jorok ceritakan ini, tidak. Tapi ternyata saya menceritakan ini benar-benar terjadi. Di saat saya berhubungan dengan pasangan saya, istri saya, itu terjadi sesuatu yang berbeda. Berbeda sekali daripada yang biasa. Walaupun saya sudah berhubungan mungkin nggak terhitung ya, karena sudah kurang lebih 7 tahun berhubungan dengan istri saya. Tapi ini menemukan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Mungkin Anda pun penasaran gitu loh, Pak. Kenapa penasaran? Ternyata sangat luar biasa. Istri saya pun merasakan sangat, katanya, kok lebih bergairah gitu. Bahkan sangat luar biasa sekali, nggak hanya sekali 2 kali, katanya lebih besar lagi gitu. Lebih besar apanya saya juga nggak tahu gitu loh, Pak. Ternyata
di saat sampai mencapai orgasmenya memang saya kondisikan bagaimana ternyata pakai 4D memang menambah jangka waktunya itu lebih lama, dan istri pun juga merasa nyaman gitu. Ternyata di saat sampai puncaknya, Pak, puncak bukan Bogor ini, Pak, jadi puncak beneran ini. Ternyata di saat pas mencapai titiknya itu terjadi sesuatu yang dahsyat. Jadi kalau di istilah saya itu, Pak, tembakan tuh ada satu-satu dan ada yang langsung beruntun gitu, Pak. Nah, ternyata kalau dibandingkan dengan saya belum pakai 4D dan belum pakai TDM itu, Pak, itu biasanya udah selesai, Pak. Ya, tembaknya biar selesai. Tapi di saat pakai produk api ini, Pak, luar biasa sekali. Jadi tembakannya tuh bisa beruntun, terus gitu, Pak. Jadi tembakannya bisa ya. Mungkin pasangan saya kalau nggak kebetulan di bawah itu, mungkin bisa mundur 4 langkah, 5 langkah itu, Pak, karena nahan tembakannya sangat dahsyat sekali. Setelah saya rutin pakai, saya nggak pakai pun juga tetap masih sama. Bahkan kadangkala kalau misalnya saya coba seminggu nggak pakai sama sekali, hampir setengah bulan, ternyata pasangan saya komplain sekarang. Katanya kurang lebih keren lagi ya. Setelah saya pakai, oh ini mesti pakai gitu. Jadi udah ditandain sama pasangan saya. Begitulah saran-saran ya kepada teman-teman, walaupun masih muda, mungkin seumur saya baru 33 tahun, walaupun belum istri, tetap dipakai. Kenapa? Sangat dahsyat sekali. Jadi kita bisa nggak hanya menyenangkan di bidang finansial, tapi kita pun di keharusan rumah tangga juga bisa terjadi. Dan satu lagi tambahan bahwa itu kesaksian dari pasangan saya, ternyata dulu di setiap mau datang bulan itu rondirnya lebih banyak lah. Jadi terus terang aja kami di saat berhubungan kadang-kala harus siap-siap lah, Pak. Jadi mungkin ada tisu harus banyak, Pak, karena menimbulkan sesuatu yang nggak nyaman dan bisa menimbulkan suara. Nah, namun setelah pakai TDM dan saya tetap aktif pakai 4D, lendir-lendir itu hampir tidak ada. Dan kadang-kala istri di saat mau datang bulan itu pun sekarang sudah tidak berasa sakit. Dari dulu ada keluhan untuk sakit di saat mau datang bulan. Sekali lagi, para teman-teman yang belum memakai 4D dan tisu double extract Majagani, pakai. Kalau tidak nyesel di kemudian hari. Dan Anda di saat terakhir pakai, Anda baru mengatakan, oh, tadinya no, pasti akan jadi yes. No to yes. Salam sukses. Sekian, terima kasih. Entah apa yang terjadi, belakangan ada saja binatang yang masuk area permukiman warga. Tak hanya binatang yang dikenal jinak, namun yang terjadi di beberapa daerah justru binatang buas yang membuat resah sehingga menarik perhatian warga setempat. Di Sungai Piruko, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, warga berhasil menangkap seekor buaya raksasa. Proses penangkapan buaya ini dilakukan oleh puluhan warga setempat. Kehadiran buaya raksasa ini pertama kali diketahui oleh seorang warga yang tengah memancing di sungai. Buaya yang bobotnya lebih dari 1 ton ini memiliki panjang 4 meter lebih. Buaya ini akhirnya ditangkap warga. Kini buaya itu diletakkan di belakang rumah Asila. Warga pun berdatangan untuk menyaksikan buaya itu. Setelah melalui rapat bersama, warga sepakat akan melepaskan kembali buaya di Sungai Piruko, namun di lokasi yang jauh dari permukiman warga. Di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, warga dikejutkan dengan terdamparnya 2 ekor hiu tutul. Kedua binatang dengan panjang 8 meter dan berat masing-masing 1,5 ton ini tersangkut jaring nelayan setempat. Menurut pengakuan nelayan yang menemukan kedua mamalia ini, peristiwa terdamparnya hiu tutul merupakan hal yang biasa ketika musim panas tiba. Jam 10. Pak, ini kok banyak sekali sih Pak hiu yang terdampar Pak kalau musim. Panas ini kan. Jebol semua. Cuacanya ya Pak ya.
Kini hewan raksasa ini masih berada di pinggiran Pantai Kenjeran dan menjadi perhatian warga baik dewasa maupun anak-anak. Bahkan tak jarang banyak anak yang sengaja bermain bersama di dekat hiu tutul. Terdamparnya 2 ekor hiu tutul kali ini menambah jumlah hiu tutul yang mati. Hingga kini ada 4 hiu tutul yang terdampar dan terjaring nelayan Kenjeran. Bangkai hiu langka ini akan dikubur di sekitar Pantai Kenjeran. Tim TV One mengabarkan.